di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, dan di dalam kuasa Roh Allah yang Maha Kudus, kami berdoa kepada Allah Bapa kami di sorga. Haleluya. Amin. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Baru. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan mereka menggunakan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah dia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka kepahiran, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi setiap kita yang senantiasa membaca merenungkan, tetapi terlebih lagi mau melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Bagian firman Tuhan yang menjadi ingat itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan menyenangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berdasarkan nas perenungan pada ayat 22 hingga ayat yang ke-24, sesuai dengan tema dan subtema yang telah diturunkan oleh Sinode DKI dan Papua dengan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Subtema pendidikan. Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh Amerika oleh bom atom, dan kerusakan oleh bom atom itu menjadi yang terparah dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Jepang. Setelah pemboman itu selesai, maka Kaisar Jepang memanggil Perdana Menteri. Kemudian ketika Perdana Menteri itu datang, pertama kali yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang itu kepada Perdana Menteri itu, dia berkata, berapa banyak guru yang tersisa? Dia tanya, berapa banyak guru yang tersisa, perang yang tersisa, berapa banyak pesawat tempur yang tersisa, berapa banyak artileri yang tersisa, berapa banyak bom yang tersisa? Tidak. Pasti pembangunan kembali Jepang setelah luluh lantak oleh bom atom itu hanya bisa dilakukan dan dikerjakan oleh pendidikan. Dan hari ini itu terbukti bahwa Jepang menjadi salah satu negara dari negara G7, negara maju di dunia, dan hanya Jepang yang bisa membuat ekonomi Amerika panas dingin, turun dan naik, karena Jepang adalah sebuah negara maju dan itu dibangun di atas pendidikan. Maka bagian ini mau katakan kepada saudara dan saya bahwa pendidikan menjadi bagian yang penting dalam sebuah perjalanan kehidupan bangsa, bahkan tidak bangsa, tapi saudara dan saya. Hari ini kita yang mau sukses, hari ini kita yang mau berhasil dalam perjalanan kehidupan
pendidikan menjadi nilai yang penting, belajar menjadi proses yang penting dalam seluruh perjalanan kehidupan saudara dan saya sebagai warga jemaat, sebagai warga bangsa ini. Karena begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan saudara dan saya, maka saya catat ada satu kata bijak, dia bilang begini: pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Sekali lagi kata bijak itu bilang begini: pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Jadi barang siapa mau mengubah dunia ini, dia mau menguasai dunia ini dalam konteks berpikir yang positif, maka dia harus menguasai pendidikan. Maka dia harus belajar. Karena orang-orang yang menguasai pendidikan, orang-orang yang mau belajar dan belajar terus dalam hidup mereka, mereka akan menguasai dunia dan dapat merubah dunia ini. Karena hari ini tidak ada makan siang yang gratis, bos. Hari ini tidak ada yang gratis dalam hidup dan kehidupan saudara dan saya. Semua ada harga yang harus dibayar. Mau makan, ya harus bekerja. Mau sukses, ya harus berusaha. Mau pintar, ya harus belajar. Jangan belajar waktu ujian, tapi belajarlah sebelum ujian. Satu kali saya teringat, waktu saya masih kuliah di Jakarta, ya, dia bilang begini: Ricky, kalau sebentar kau ujian agama, maka kau ingat, dulu saya pernah lakukan ini. Saya tidak pernah masuk waktu belajar tentang agama Kristen. Waktu tiba ujian, saya kemudian duduk di depan kertas. Saya tidak tahu apa yang harus diisi di dalam soal ujian itu, karena saya tidak pernah masuk kelas untuk mata kuliah. Saya duduk sampai waktu bel mau bunyi terakhir bahwa semua soal ujian harus dikumpul. Sekitar 5 menit sebelum selesai, maka saya gambar salib 3. Setelah saya gambar salib 3 itu, kemudian saya tulis di bawah, dalam Tuhan kita bersaudara. Ternyata karena dosennya ini pendeta, dan mungkin dosen ini baik, ternyata setelah hasil ujian itu diumumkan, ternyata teman ini memperoleh nilai C. Dalam Tuhan kita bersaudara. Tetapi saya bilang bahwa ini tidak boleh dilakukan oleh, tapi dalam kehidupan saudara dan saya adalah firman Tuhan. Betul? Ya. Karena firman Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Maka firman Tuhan itu menjadi dasar, otoritas dan tinggi dalam perjalanan kehidupan orang lain. Marifat itu milik Tuhan, dan Tuhan bisa memberikan itu kepada siapa saja yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, bahwa hikmat, marifat, kepandaian, kepintaran itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan bisa memberikan itu kepada siapa saja. Maka perhatikanlah 12 murid Yesus. Lihat siapa mereka. Mereka berangkat dari latar pendidikan yang rendah, karena tugas pekerjaan mereka hanya sebagai nelayan, karena hampir semuanya itu adalah nelayan. Maka secara otomatis ilmu pengetahuan itu akan mengejar saudara dan saya dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Makanya saya mau bilang begini, seringkali kita mengalami kejatuhan dan kegagalan dalam hidup ini, bukan karena kita kurang pandai, bukan karena kita kurang berhasil, tapi sebenarnya yang seringkali membuat kita jatuh, yang membuat kita gagal dalam hidup ini, karena kita lebih fokus mengejar IQ. Apa itu IQ? Itu kecerdasan pengetahuan, kecerdasan intelijensi. Makanya ada banyak bapak-bapak, ada banyak mama-mama, nah les bahasa Inggris, les matematika, les kimia, les ini, les itu, tapi mereka lupa waktu hari Minggu pagi mereka harus
berbicara tentang moral, berbicara tentang etika. Makanya jangan heran, hari ini ada banyak orang pintar tapi korupsi. Ada banyak orang pintar tetapi mengambil hak orang lain. Ada banyak orang pintar tetapi dia lupa berbagi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada banyak orang pintar tetapi yang dia pentingkan hanya dirinya sendiri. Kenapa? Karena sekali lagi fokusnya pada IQ, pada kecerdasan, kepada pengetahuan. Dia lupa moralnya, dia lupa etikanya. Makanya tadi saya bilang, hari ini kejarlah Tuhan, maka ilmu pengetahuan itu akan menjadi milikmu. Kejarlah Tuhan, maka berkat itu akan terjadi dalam hidup dan kehidupan saudara dan saya. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini kita bertanya, bagaimana dengan pendidikan Kristen? Maka saya mau beritahu, pendidikan Kristen itu dimulai dari pengenalan dan mengalami Yesus dalam hidup ini. Sekali lagi, seringkali ketika kita diperhadapkan dengan kenikmatan dunia, dengan kedagingan dunia, maka kita seperti orang yang amnesia, pura-pura lupa. Kita seperti bunglon. Tahu bunglon? Bunglon itu kalau dia merayap atau kemudian dia menempel pada kulit kayu yang berwarna coklat. Yang pertama adalah manusia lama, dan identitas yang baru adalah manusia yang baru. Ayat 22 dia bilang begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Jadi firman Tuhan dari ayat 22, dia bilang bahwa kita sudah dipanggil Tuhan keluar dari manusia yang lama menuju manusia yang baru. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lagi kembali ke dalam kehidupan manusia kita yang lama, karena yang lama menurut Alkitab ada kebinasaan di sana, ada kegagalan di sana. Tapi Tuhan mau saudara dan saya kita menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan hidup dalam manusia baru kita. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, maka saya percaya waktu kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, untuk hidup sebagai manusia yang bilang hidup segan, mati pun tak mau. Hidup segan, mati pun tak mau. Itulah gambaran YPK saat ini. Bicara pendidikan, maka berarti kita bicara tentang pekabaran Injil. Maka dua hal ini tidak bisa terpisah. Ini seperti satu koin dengan dua sisi. Sisi yang satu ada pendidikan YPK, dan sisi yang lain ada pekabaran Injil. Karena lahirnya YPK itu tidak bisa dipisahkan dengan pekabaran Injil yang terjadi di atas tanah ini. Kalau hari ini kita mau mengaku bahwa sebenarnya YPK harus menjadi YPK yang maju, YPK harusnya menjadi YPK yang profesional. Kenapa? Karena tidak lagi kita percaya bahwa otoritas tertinggi dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya itu adalah firman Tuhan. Maka waktu kita bicara YPK, kita tidak hanya bicara sekedar pendidikan di sana, tapi kita bicara tentang bagaimana juga pendidikan iman, pendidikan moral. Tapi hari ini YPK seperti suam buku, padahal YPK itu adalah milik gereja Tuhan, milik Tuhan sendiri. Makanya YPK sebenarnya harusnya berhasil dalam perjalanan kehidupan dunia pendidikan. Tapi hari ini kita melihat bahwa YPK seperti suam buku. Apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang Tuhan pekerjakan ada di dalam lembaga pendidikan ini, hari ini menjadi sebuah refleksi dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Berarti ada yang tidak beres dalam seluruh perjalanan kehidupan saudara dan saya, baik sebagai pengurus YPK, baik sebagai pendidik, baik sebagai anak-anak murid, tapi juga sebagai umat Tuhan dalam kehidupan gereja.
Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.